Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan mahasiswa, halo pejuang toga dan pejuang pendidikan. Salam jumpa, saya Meta Nursita dalam Pojok Materi. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama dengan Pojok Materi akan membahas mengenai materi dalam teori akuntansi Perekayasan Laporan Keuangan edisi ketiga Suarjono. Materi teori akuntansi ini terdiri dari 14 pembahasan materi di dalamnya loh. Tanpa berlama-lama, yuk like and subscribe untuk sharing dan discuss dalam pembahasan materi mengenai pengertian lingkup teori akuntansi dalam pembahasan materi yang pertama. Yuk kita simak videonya. Untuk agenda dalam pengertian ruang lingkup teori akuntansi ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu mengenai definisi teori akuntansi, kedua ada perkembangan teori akuntansi, kemudian terakhir yaitu mencakup perspektif teori akuntansi itu sendiri. Adapun sasaran pembelajaran dalam materi kali ini, mahasiswa mampu memahami pengertian akuntansi sesuai dengan teori dan jenisnya. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami konsep dan perspektif teori akuntansi secara umum. Dan dalam hasil akhirnya akan ada Q&A session untuk merealisasikan pemahaman. Kemudian masuk dalam definisi teori akuntansi. Di sini kita lihat dulu pengertian teori akuntansi secara khususnya mengenai teori, yaitu teori itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang abstrak. Teori juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang ideal berupa peraturan, standar, dan norma yang jelas sudah tertulis. Kemudian teori juga bisa dikatakan sebagai sebuah lawan atau pasangan sesuatu yang nyata dalam bentuk praktis, atau mungkin teori itu sendiri juga bisa diartikan sebagai penjelasan ilmiah dan suatu penalaran yang logis. Nah, berdasarkan dari kelima mengenai pengertian teori itu sendiri, ini dapat diambil kesimpulan bahwa teori akuntansi ini merupakan bagian penting dari suatu praktik. Nah, praktiknya ini, teorinya ini merupakan suatu landasan untuk memecahkan masalahnya. Jadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar yang secara etis dan ilmiah ini dapat pastinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Teori akuntansi yang merupakan bagian penting dari praktik ini juga bisa berbeda arti tergantung dari perspektif manakah, dari sudut manakah akuntansi itu dipandang sebagai sebuah sendika, sebagai sebuah sains atau sebagai sebuah teknologi. Untuk yang pertama, akuntansi bila dipandang sebagai sebuah seni, akuntansi ini bisa dikatakan sebagai sebuah seni karena individu yang akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengenai akuntansi, mengenai teori akuntansi, untuk melaksanakan praktiknya ini harus terjun langsung di dalam dunia praktik dan mengerjakan magang sebagai seorang praktisi. Contohnya, seorang praktisi itu harus bisa menelaah, harus bisa memilah, membedakan data, transaksi, dan lain sebagainya. Untuk itulah akuntansi dikatakan sebagai sebuah seni, karena di dalamnya itu ada seni pencatatannya, seni pengklasifikasiannya, pengiktisaran transaksi-transaksinya gitu. Jadi itulah dikatakan akuntansi sebagai sebuah seni. Kemudian yang kedua, akuntansi dipandang sebagai sebuah sains. Di sini teori akuntansinya bersifat positif. Jadi dia perlu adanya penjelasan dan bukti empiris. Kenapa? Karena sains itu, pengetahuan itu ini dihasilkan untuk menekankan pada pengamatan, penjelasan, dan prediksi-prediksi dengan tujuan tertentu. Jadi dengan ilmu, dengan sains, dengan pengetahuan kita bisa mengetahui
teori-teori di dalamnya. Nah, sebagai sebuah contoh, dengan sains, dengan pengetahuan, isi dalam laporan keuangan yang utama adalah daftar neraca, laporan laba atau rugi, dan laporan arus kas. Nah, ini kan sebuah pengetahuan, sebuah ilmu yang kita dapatkan. Itulah yang disebutkan, yang dikatakan sebagai teori akuntansi sebagai sudut pandang sebuah sains. Kemudian yang ketiga yaitu teori akuntansi dipandang sebagai sebuah teknologi. Nah, dalam sebuah teknologi, dipandang sebuah teknologi ini, teori akuntansi ini bersifat normatif, berbeda dengan sains, itu teori akuntansinya bersifat positif, yang diperlukan penjelasan dan bukti empiris, berbeda dengan teknologi. Teknologi ini, teori akuntansi bersifat normatif, dia hanya memerlukan peneralan yang logis saja. Sebagai sebuah contoh, bagaimana perhitungan dan penyajian perubahan harga dalam laporan keuangan. Nah, ini kan sebagai sebuah nalar, gimana sih perhitungannya, gimana sih cara penyajiannya, perubahan harganya dalam laporan keuangan itu, step-stepnya bagaimana, langkahnya bagaimana. Nah, dari sinilah harus kita tegaskan bahwa si teknologi ini merupakan seperangkat atau bagiannya dari si pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Karena apa? Karena teknologi ini merupakan sarana untuk memecahkan masalahnya. Ya, seperti itulah akuntansi dikatakan sebagai sebuah teknologi. Kemudian kita masuk dalam praktik akuntansi berdasarkan peran riset akuntansinya. Praktik akuntansi di sini akan mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memuaskan apabila terjadi interaksi yang baik di antara ketiga aspek tersebut, dari aspek riset, pengajaran, maupun praktik. Mari kita lihat dalam gambar 3 aspek pengembangan akuntansi tersebut. Ada penghubung antara aspek satu dengan aspek lainnya melalui anak panah ya. Nah, anak panah tersebut itu ada 2 aliran penghubung yang saling berlawanan arah, yaitu anak panah dengan aliran arah masuk dan anak panah dengan aliran luar. Kita lihat yang pertama, ada riset. Riset ini merupakan bagian penting dalam pengajaran akuntansi. Walaupun demikian, riset ini hendaknya harus diartikan secara luas, tidak hanya mencakup penelitian empiris saja, atau yang biasa kita sebut dengan teori akuntansi positif, tetapi juga harus meliputi penelitian analitis dalam bentuk artikel atau makalah akademik yang biasa kita sebut dengan teori normatif. Artian positif di sini bahwa untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran dari suatu pernyataan atau fenomena akuntansi dengan sesuai dengan faktanya. Fakta di sinilah yang dikatakan sebagai sebuah sasarannya. Sedangkan dalam normatif itu sendiri, ini untuk menjustifikasi kelayakannya dalam suatu perlakuan akuntansi, yang mana yang paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam segi normatif ini, sasarannya adalah nilai dalam bentuk kelayakannya, layakkah dalam penerapannya, baik itu prinsip maupun praktiknya, praktik akuntansi tertentu yang akan berjalan maupun yang sudah berjalan. Kemudian dalam riset ini mengarah panah yang menunjukkan dalam atau aliran dalam pada suatu pengajaran, karena riset ini merupakan bagian penting dalam pengajaran. Kemudian pada pengajaran ini diharapkan mampu menjabarkan hasil riset dan gagasan akademik ke dalam aplikasi praktis dalam bentuk pengajaran yang diaplikasikan oleh para pendidik atau pengajar, yang juga pada umumnya dapat dikatakan sebagai periset atau orang yang melakukan riset. Nah,
Penjabaran dari hasil riset dan pengajaran tersebut dijadikan sebagai sebuah gagasan. Gagasan-gagasan tersebut kemudian digunakan untuk mengembangkan sebuah praktik-praktik alternatif sebagai sebuah solusinya yang pada umumnya terdapat masalah-masalah praktik agar periset tersebut melakukan penelitian kembali untuk mencapai solusi atas masalah-masalah praktis tersebut. Kemudian nantinya dari hasil pengajaran dan gagasan baru tersebut yang akan menjadi sebuah praktik ini akan menjadi landasan atau dasar untuk menjadi sebuah riset kembali. Kemudian setelah kita memahami praktik akuntansi dalam peran risetnya, kita juga harus melihat dan mengetahui bagaimana perspektif atau sudut pandang dari peran riset akuntansi itu terhadap teori akuntansi itu sendiri. Apabila kita melihat dalam sebuah fenomena dalam teori akuntansi yang ada dalam praktiknya, dalam peran risetnya, ini teori akuntansi ini merupakan berisi pernyataan baik berupa penjelasan maupun pembenaran atau justifikasi. Nah, fenomena inilah yang akan menjadi perhatian untuk mencapai sebuah keputusan atau perilaku pihak yang menjalankan teori akuntansi itu sendiri yang berkepentingan dengan akuntansi. Kemudian kita masuk dalam aspek sasaran teori akuntansinya. Dilihat juga dari perspektif dan orientasinya. Di sini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada sasaran atau goalnya yang masuk dalam teori akuntansi positif dan normatif. Teori positif yang dapat dijelaskan dengan fakta sebagai sasarannya, dan teori normatif yang dapat dijelaskan dengan nilai dalam bentuk kelayakannya. Kemudian yang kedua dilihat dari pendekatan penalarannya, yaitu ada penalaran deduktif dan induktif, di mana penalaran deduktif ini merupakan suatu penalaran logis, sedangkan penalaran dalam induktif ini dilihat dalam studi empiris, daya prediksi, dan metode ilmiahnya. Kemudian yang ketiga ada tataran semiotika. Ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tataran semiotika sematik, sintaktik, dan pragmatik. Mana sematik ini dibuktikan dengan bukti empiris dan penalaran logis, sintaktik ini dibuktikan dengan penalaran logis saja, serta pragmatik ini dibuktikan dengan bukti empiris dan daya prediksi dari induktif. Kemudian kita masuk dalam aspek kesimpulan teori akuntansi. Ini sebuah kesimpulannya dari beberapa aspek teori akuntansi yang sudah kita bahas sebelumnya. Beberapa aspek dalam teori akuntansi ini harus diverifikasi atau diuji validitasnya secara tepat. Nah, bagaimana cara untuk memverifikasinya? Cara memverifikasinya tentu menggunakan aspek rasio atau pendekatan pengujiannya. Di sini ada 2 pendekatan, dalam pendekatan normatif deduktif dan positif induktif. Dari sini bisa kita lihat ada aspek sematik dan sintaktik yang merupakan bagian dalam aspek normatif deduktif, di mana sematik itu meliputi bukti empiris yang berasal dari aspek normatif dan penalaran logis yang berdasarkan dari aspek deduktif. Sedangkan sintaktik itu sendiri meliputi penalaran logis dalam aspek deduktif. Sedangkan dalam pendekatan positif induktif ini hanya pragmatik saja yang masuk ke dalam bagian aspek tersebut. Mengapa hanya pragmatik saja yang masuk dalam kategori aspek positif induktif? Karena aspek pragmatik ini masuk ke dalam aspek studi empiris pada pendekatan positif, dan aspek pragmatik ini masuk dalam daya prediksi, yaitu aspek induktif.
yang berkepentingan untuk mengukur pengaruh dan mengukur manfaat atas informasi akuntansi terhadap perilaku pemakai teori tersebut. Kemudian berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa teori akuntansi sintaktik ini dapat diverifikasi validitasnya dengan mengandalkan penalaran logis. Jadi setelah teori tersebut dipraktikkan dalam bentuk kebijakan yang ada, pengujian secara studi empirisnya ini dapat dilakukan untuk menguji teori-teori yang mendasarinya. Sedangkan untuk teori akuntansi sematik, untuk pengujian validitasnya, teorinya ini dapat diverifikasi dengan studi empiris melalui pengamatan. Jadi menentukan simbol-simbolnya dalam akuntansi, maknanya ini, pemakaiannya ini dapat diuji dengan melakukan penelitian studi empiris. Sedangkan untuk teori akuntansi pragmatik itu sendiri, untuk verifikasi teorinya ini dapat dilakukan dengan penelitian studi empiris yang didasarkan atas asumsi bahwa informasi yang disampaikan ini dianggap bermanfaat pada pemakai. Nah, disinilah teori akuntansi pragmatik ini merupakan fokusnya dalam teori akuntansi positif, yang tentunya harus melalui pertimbangan nilai yang telah disepakati. Sampai pada sesi akhir. Di sini ada 2 pertanyaan yang dikemas berdasarkan materi dari sharing diskusi sebagai implementasi hasil materi yang sudah rekan mahasiswa simak dari video ini. Let's siapkan kertas dan tuangkan semua opini kalian untuk menuntaskan kedua pertanyaan tersebut. Semangat ya, share and thank you for watching my video. Don't forget to like and subscribe, dan nantikan sharing diskusi materi lainnya. And see you.